Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman penggiat sastra. Hari ini saya berkesempatan bertemu dan mengunjungi kediaman salah satu penggiat sastra. Oke, kabarnya gimana Ibu? Alhamdulillah baik. Jadi di samping saya ini sudah ada Ibu Sri Lestari. Beliau ini belum lama telah menyelesaikan satu novelnya yang berjudul Blue di mana kamu? Blue di mana kamu. Hari ini saya berkesempatan berbincang dengan beliau. Selama beberapa menit ke depan kita akan berbincang mengenai penggiatan sastra. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ke depan, Bu. Ya, Semoga Ibu berkenan dengan pertanyaan-pertanyaan saya. dengan senang hati. Mengenai novel yang Ibu rilis, apa sih motivasi terbesar Ibu untuk dalam perjalanan penulisan novel ini? Ya, motivasinya adalah bahwasanya sastra itu menyenangkan. Itu pertama karena saya kan kuliah di Universitas Pamulang jurusan sastra. Ya. Nah, dari situ jadi tahu bagaimana sastra itu sebenarnya. Dan sebetulnya juga saya sudah senang menulis itu sejak kecil, sejak kelas 5 SD. Nah, sekarang pas ditambah lagi sekarang kuliah di sastra, jadi ada keinginan untuk menulis. Oke. Itu lebih tinggi lagi gitu. Berarti sebelum masuk di dunia kampus, berarti Ibu sudah mengenal dunia menulis terlebih dahulu, Bu ya? Iya. Berarti bisa dikatakan Ibu sudah mengenal dunia penulisan sejak ini, Iya. sejak SD. Berarti emang udah gemar menulis, Bu ya? Tapi dalam proses penulisan Blue di mana kamu itu, apa sih kesulitan yang Ibu temui? Kesulitannya waktu itu tuh bagaimana kita membuat satu tokoh yang endingnya, saya waktu itu masih ini endingnya nanti gimana ya, akhirnya begini gitu, akhirnya ketemu sendiri gitu, karena imajinasi kita akhirnya jalan tuh gitu. Jadi lebih ke cara penulisan, Bu ya. Karena emang yang saya pribadi tahu pun, ketika mungkin kita sebagai manusia melewati banyak hal, punya banyak cerita, tapi kadang apa yang tersimpan di dalam memori kita amat sangat sulit untuk dituangkan. Ya, Itu yang jadi kesulitannya, Bu ya. Ya. Karena nggak semua bisa jadiin tulisan. Kita bisa menulis, tapi gimana caranya tulisan kita itu akan bisa dibaca dengan nyaman oleh orang lain. Selain daripada itu, sebenarnya Blue di mana kamu ini nyata atau tidak, Bu? Oh enggak, itu hanya fiksi karangan saya sendiri. Tapi itu berlatar belakang anak sekolah. Anak sekolah itu yang sekolahnya di SMA 10 Depok, itu teman anak saya sekolah. Jadi saya punya gimana sih caranya kalau saya membuat suatu kenangan untuk sekolah anak-anak saya itu dituangkan di dalam tulisan. Jadi Ibu mungkin punya awal inspirasi dari latar yang nyata, akhirnya muncul imajinasi Ibu merangkai cerita itu ya. Ya, jadi ceritanya tuh sebagai apresiasi terhadap sekolah yang telah mendidik anak saya. Jadi latar tempat dari cerita yang Ibu tulis di novel itu SMA 10 Depok itu. Selain menulis, untuk sekarang ini kesibukan Ibu sendiri apa ya? Untuk saat ini Ibu aktif di Dharma Wanita Persatuan BRIN. Kemudian Ibu aktif sebagai pengurus taklim, juga pengajian lainnya. Kalau ngajar sekarang paling kalau anak-anak ke rumah nanya baru Ibu kasih tahu. Belajar. Secara rutin belum, karena kan sekarang masih fokus kuliah. Oh iya. Ngurus rumah tangga lah gitu. Oh iya. Ibu kuliah sudah semester berapa, Bu? Semester 6. Semester 6. Sepanjang yang Ibu lewatin, sepanjang dari semester 1 semester 6
Itu titik beratnya ada di mana Bu di masa-masa kuliah? Semester 6 ini. Kenapa? Banyak tugas, terus ada banyak jurnal yang harus memeras otak. Kayaknya. Tapi bagaimana cara Ibu bisa menyempatkan waktu? Ini kan novel Ibu terbit baru di sekarang, semester 6 ini. Dengan banyaknya tugas yang Ibu tadi bilang, jurnal dan lain sebagainya. Tapi Ibu bisa menyempatkan waktu sesekali untuk menulis satu paragraf, satu halaman, sampai akhirnya novel Ibu bisa terbit. Iya, itu sebetulnya itu udah celengan. Maksudnya penulisan itu udah beberapa waktu yang lalu. Terus untuk finishnya ini di 2 bulan kemarin memang. Nah, jadi itu memang betul-betul, aduh ini harus jadi gitu. Karena Ibu sendiri pengen punya satu karya gitu ya, yang bisa apa ya, mengukir lah. Karena kalau kita punya tulisan pasti akan banyak orang yang tahu tentang kita juga. Iya. Jadi rencananya kalau sudah terbit, pengen ada bedah buku juga. Tapi nanti belum, itu baru wacana. Iya, apa-apa. Tapi untuk sementara yang pesen udah lumayan. Gitu. Alhamdulillah ya. Tapi kira-kira bukunya kapan? Insya Allah di minggu kedua Juli lah. Minggu kedua Juli. Kalau kan udah. Berarti udah bisa dipesan dari sekarang, Bu? Udah bisa. Jangan lupa teman-teman semua untuk pesan buku novelnya karangan Ibu Sri Lestari yang berjudul Blue di Mana Kamu. Blue di Mana Kamu. Ini genrenya remaja kok. Dia genrenya remaja. Jadi aman untuk kalangan anak sekolah ya. Ada temen Ibu yang tanya, ini apa genrenya remaja? Oh iya, saya punya anak remaja, udah saya pesan gitu. Jadi senangnya gitu. Jadi penulis itu ketika karya kita diapresiasi orang, senang gitu. Jadi kita terpacu untuk membuat lagi. Kita punya kepuasan tersendiri ya. Selain itu misalkan dibeli kan berarti kita dapat untung juga. Nah itu senang itu juga. Tapi gitu. Blue di Mana Kamu itu sendiri dia menceritakan sinopsisnya gimana sih, Bu? Oh iya, jadi sinopsisnya ini ada seorang anak yang bernama Nirmala. Dia itu punya satu kelebihan. Kelebihannya itu dia bisa melihat hati seseorang ketika orang itu senang, sedih, gembira, tanpa dia harus bertanya. Jadi baju orang itu tuh berubah. Misalkan dia senang sama seseorang, ini baju tebik coklat berubah jadi pink. Oh gitu. Dia udah punya kodenya sendiri ya. Tuh, jadi dia tahu orang ini senang. Misalnya kayak ketemu dia kan waktu saat ada dia tabrakannya sama temennya cowok. Terus pas dia mau bangun dia ngeliat baju cowok itu pink waktu ngeliat dia, terus jadi dia tahu dia senang sama aku gitu. Tapi ketika ada temennya marah, itu bajunya berubah jadi abu-abu. Terus kalau penuh pengharapan, baju anak-anak sekolah itu berubah jadi biru. Jadi menandakan suatu pengharapan di masa depan gitu. Seperti itu, Be. Jadi sinopsisnya seperti itu ya. Seorang anak remaja yang dia dimana punya kelebihan, dimana dia bisa melihat karakter ketika seseorang itu senang gak sama dia. Lagi baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Kita sudah berbincang beberapa menit tadi. Kesempatan berharga, satu kebanggaan bagi saya bisa bertemu dengan Ibu, seorang penulis yang hebat, bisa melewati masa-masa kuliah tapi bisa juga sambil menerbitkan buku. Pokoknya mudah-mudahan saya dan yang lainnya ke depannya bisa mencontoh Ibu. Amin. Tapi sebelum kita tutup sesi obrolan kita, apa sih pesan Ibu untuk teman-teman semua sebagai ibu penggiat sastra? Jangan lelah untuk menulis, karena menulis itu menyenangkan. Itu aja kayaknya. Jadi jangan pernah patah semangat. Apa yang kamu pikirkan mungkin harus kamu tuangkan ke dalam tulisan, karena mungkin apa yang kamu ingat kamu bisa lupa, tapi tulisan sampai kapanpun dia akan abadi, Bu ya. Oke, terima kasih teman-teman semua yang mau menyempatkan waktu untuk nonton. Terima kasih juga untuk Ibu atas waktunya. Sehat selalu. Semoga di kemudian hari nanti kita akan bisa ketemu lagi, Bu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.